outcome masa yang akan datang yang belum diketahui. Nah, jadi predictive learning ini mungkin secara sederhana mungkin dimulai dengan menebak random gitu ya masa lalu ya. Kalau di masa lalu kita tidak punya ilmunya ya, tahun mungkin 1900 ya atau sebelum tahun 1900 Masehi gitu ya. Itu zaman dulu misalnya disebutkan gitu, misalnya aplikasinya untuk keuangan yang pertama kali muncul saham gitu, gerakan saham. Katanya, ini saya sering ceritakan juga ke mahasiswa ya. Katanya itu pergerakan saham itu katanya waktu itu ya. Jadi pasar saham sudah ada dari abad pertengahannya ya, di Amerika. Dan pasar keuangan secara umum sudah ada dari abad pertengahan. Sebelum 1900 Masehi, ya, eh, ya pandangan orang eh, terhadap saham itu mirip seperti katanya tukang becak katanya, ya. Tukang becak itu kan Anda mau belok kiri belok kanan tahu nggak Anda? Nah, nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau Anda pernah naik beca atau apa naik motor atau kendaraan di belakang beca, hati-hati. Kenapa? Nah, beca itu mau belok kiri, belok kanan itu hanya tukang beca dan Allah lah yang tahu gitu ya, katanya gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Kenapa? Ya karena dia mau naik, mau belok kiri, belok kanan apa lurus ya kita tidak tahu gitu. Ya kadang-kadang kayak ibu-ibu juga gitu kan ngesen kiri, belokannya kanan gitu kan. Ngesen kanan, beloknya kiri gitu. Raja jalanan ya, mirip gitu ya. Jadi seperti itu pandangan kita ya zaman dulu ya. Saham itu mau naik mau turun gitu hanya sahamnya sendiri yang tahu katanya dan Allah lah yang tahu. Sampai-sampai pernah suatu saat gitu saya baca satu buku, satu artikel yang mengatakan ya pergerakan saham itu kalau ditebak katanya itu melawan kehendak Tuhan katanya. Kenapa ya? Mau naik mau turun itu kehendak Tuhan, bukan kehendak siapa-siapa gitu kan. Nah, kemudian statistikawan nggak percaya itu kan. Nah, jadi muncul katanya artikel yang judulnya Against God Will gitu kan. Kenapa ada yang mencoba untuk menebak? Dan orang pertama yang menebak itu statistikawan, orang Jawa, ya, orang Jawa. Namanya Le Bakhlian. Kan kalau Le itu kan orang Jawa, ya nggak? Saya sering bilang, tole, tole, orang Jawa berarti kan. Le Bakhlian ini tentunya bukan orang Jawa, orang Prancis ya. Ilmuwan Prancis yang pertama kali mengemukakan gitu ya pergerakan saham itu katanya bisa dicoba prediksi secara random tapi tidak purely random karena dia mengikuti namanya model model apa ya model model time series waktu itu ya dan sangat basic yaitu namanya model moving average ya yang paling basic ya lebih persisnya disebut sebagai random walk modelnya ya. Tidak purely random, tapi ada mekanisme pembentukannya, gitu kan? Nah, gitu. Nah, ini mulai asal muasal dari teori predictive learning, saya kira ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berkembang pesat, gitu kan? Dan apa namanya aplikasinya tidak lagi hanya di keuangan atau finance atau prediksi saham, ya. Dan itu kan untuk numerik, gitu kan? Prediksi atau memprediksi itu bisa juga datanya kategorik gitu ya misalnya gitu kita aplikasikan untuk sport misalnya ya ini semalam saya nggak tahu ada tanding bola nggak semalam gitu ya. Mudah-mudahan nggak ikut judi online ya tapi cuma nebak-nebak aja gitu ya kira-kira nanti skornya berapa gitu kan siapa yang menang kalah apa menang misalnya Indonesia ngelawan saya nggak tahu Indonesia itu ngelawan siapa Indonesia lawan Australia misalnya ya. Penggemar bola itu kan. Nah, itu Anda lihat hasilnya itu kategori ya. Kalah menang itu kan kategori. Skornya berapa itu pun kategori ya. Itu bisa diprediksi dengan pendekatan saintifik ya. Semuanya bisa kita prediksi dengan pendekatan yang sifatnya saintifik. Dan ilmunya itu apa? Itu kita sebut namanya predictive analytics ya. Misalnya diaplikasikan bukan hanya di keuangan, untuk actuarial science gitu kan.
Contohnya misalnya ini klaim apa nggak klaim gitu kan, misalnya ya. Atau mau klaimnya berapa orang gitu, bisa kita prediksikan ya. Sehingga nanti ini menjadi sebuah ilmu yang sangat penting dengan aplikasi di berbagai bidang ya. Telekomunikasi misalnya, fraud apa tidak fraud gitu kan. Nah, mungkin kalau kalau telekomunikasi connect tidak connect misalnya ya, atau segala hal terkait itu ya. Mau pakai yang mana misalnya? Eh, Kalau Anda misalnya diberikan banyak pilihan provider, mau pakai yang mana? Nah, itu bisa kita modelkan. Istilahnya itu analisis churn dan tidak churn gitu kan. Nah, itu semua kita bisa modelkan dan kita prediksikan behavior orang ya saat ini ya. Jadi prediktif analitik ini kita pakai pada berbagai bidang saat ini. Dan data yang terlibat itu secara umum tidak hanya data yang sifatnya numerik seperti data keuangan tadi, ya data harga, tadi harga saham contohnya sifatnya numerik, tetapi dia juga bisa dipakai untuk data yang sifatnya sekali lagi nominal atau ordinal kategori, ya. Nah, itu jadi teknik ini secara umum kita beri nama predictive learning, ya. Dan ini saya berikan overview dalam satu halaman ya. Ini sebenarnya sangat dense gitu dan kalau mungkin ini karena banyak mahasiswa S1 ya nggak? Mungkin belum tahu semua, nggak apa-apa gitu. Karena memang tujuan saya kan ngasih overview gitu kan di bagian ini ya. Nanti kalau kurang jelas boleh nanya saya, boleh nanya Mas Fajri, Pak Fajri ya nggak? Pak Fajri sudah hafal semua ini yang saya berikan ini ya nggak? Insya Allah ya. Iya, Pak. Jadi beliau sudah paham sehingga nanti bisa untuk Anda tanya gitu kan. Nah, jadi predictive analytics itu secara umum kita bagi ke dalam dua kelompok besar gitu ya, yaitu kajiannya untuk apa model bagi data numerik dan bagi data yang non numerik, dua itu paling umumnya nggak? Ya, untuk yang misalnya model-model yang kita kenal, regression misalnya, bisa juga time series, statistik juga, bisa dipandang juga dia machine learning sebenarnya. Dan secara umum konteksnya lebih umum lagi adalah machine learning ya. Nah, contohnya regression ini misalnya kalau untuk numerik gitu, ya model yang paling basic aja yang sudah Anda kenal ya dalam praktis. Namanya regresi linear. Wah, itu Anda pelajari harus di kuliah ya. Itu adalah model paling basic dan konseptuali adalah kita mencoba memodelkan satu variabel numerik maupun kategorik tentunya nanti ya yang bawahnya itu menggunakan variabel-variabel yang lain, variabel-variabel penjelas. Ini model basicnya gitu kan. Kalau dia yang lebih advance, misalnya kita punya yang sifatnya non-linear, mau misalnya piecewise regression, ya sepotong-sepotong regresinya gitu kan. Kemudian kita kenal misalnya model Mars, ya. Mars ini sifatnya saya kira ini model yang populer ya di dalam regression, tetapi dia non parametrik ya. Multivariate Adaptive Regression Spline singkatannya ya. Ini bukan merek coklatnya ya, Mars ini ya, tapi itu adalah singkatan dari Multivariate Adaptive Regression Spline. Ada kata spline berarti itu sifatnya non parametrik model. Ada lagi model yang lain gitu namanya SPR. Ini bisa dipakai untuk data yang kategorinya support vector regression gitu kan dan lain-lain. Atau model statistik seperti model-model discrete choice ya. Ada model logit, mungkin probit, multinomial logit, regression ordinal, Poisson, negatif binomial regression, zero truncated regression, misalnya Poisson regression, dan lain-lain variasinya, ada puluhan gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi bisa dipakai untuk data numerik maupun data non-numerik ya, data kategori khususnya. Nah, kemudian untuk yang pendekatan nomor dua itu adalah untuk masuk memprediksi tren pergerakan data, itu kita juga mengenal pendekatan namanya pendekatan runtun waktu atau time series-nya.
Dan model yang kita pakai terbagi dua kelompok, yaitu model black box ya, yang populer itu model-model machine learning, nanti kita bahas di bawah sedikit ya, di bawahnya persis, atau model-model kausal. Nah, kalau model-model kausal itu contohnya yang populer misalnya yang stasioner, ARMA gitu kan. Ada tren A5, ada musiman SARIMA gitu kan. Ada variabel eksogen SARIMAX misalnya. Dan lain-lain ya. Itu model-model klasik, itu baru model yang linear. Non-linear misalnya model STAR, threshold autoregression, ada spasial, STAR misalnya. Terus digeneralkan gitu, G-star gitu kan, generalized star dan lain-lain. Starnya spasial ya, ada S-nya itu spasial. Jadi model ini bisa mencakup uh, model hanya untuk waktu prediksinya, bisa juga memasukkan variabel-variabel lokasi atau spasial ya. Ini model kausal. Nah, saat ini model kausal itu mungkin sering dikontraskan dengan model-model yang sifatnya black box, utamanya pendekatan machine learning ya. Dan ini sangat berkembang pesat ya nggak saat ini ya. Karena kenapa? Kemampuan komputasi dari kita itu luar biasa sekarang ya. Resource untuk computation itu luar biasa sehingga ini berkembang pesat. Contoh misalnya, ya saya kira yang tadi juga sudah disebutkan gitu ya di dalam video Anda ya tentang ITERA ya nggak? Belajar tentang neural networks gitu kan dan lain-lain ya. Ada deep learningnya, kemudian mungkin ada tools seperti yang cukup advance seperti Propet gitu kan, kemudian deep AR dan lain-lain ya. Ini sifatnya di klasik itu adalah single ya, single model biasanya ya. Baik yang kausal maupun yang black box itu biasanya pendekatan time series itu single model aja ya. Satu model tunggal dikontraskan dengan model-model yang lain gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah kalau datanya kategorik, pendekatan machine learning itu adalah dia bisa dipakai metode yang klasifikasi ya kalau dia supervise. Kalau dia hanya untuk eksplorasi, dia pakai pendekatan yang unsupervised, clustering ya maksudnya di sini ya kan. Nah, kalau awalnya di dalam kajian itu biasanya adalah modelnya single learner aja. Ini variasinya karena model statistik maupun model machine learning ada di sana ada ratusan mungkin ya metodologi untuk klasifikasi maupun clustering ya. Kalau datanya data cross section maupun data time series itu beda-beda approachingnya ya, pendekatannya ya. Nah, itu menjadi sebuah kajian yang menarik. Nah, saat ini kita tidak berbicara biasanya jarang sekali, khusus untuk yang bagian ini ya, yang klasifikasi dan clustering ini, orang jauh lebih tertarik menggunakan pendekatan namanya pendekatan gabungan. Sebenarnya hibrid juga ya. Nah, tapi yang paling populer itu yang pendekatan gabungan namanya pendekatan ensemble. Jadi bukan single learner aja, bukan single method, tapi gabungan dari berbagai metode yang contohnya yang populer itu ada tiga pendekatannya mungkin pendekatan random forest atau RF di sana, pendekatan untuk misalnya pohon keputusan ya, atau pendekatan bagging dan boosting ya bisa Anda aplikasikan untuk berbagai kelas learner ya, kelas klasifikasi maupun clustering. Nah, begitu kira-kira ya secara umum ya. Uh, yang berkembang pesat itu memang pada bagian data yang sifatnya kategorik. Nah, bagaimana sekarang coba kita lihat perkembangan terbaru kalau untuk datanya yang numerik tadi, karena kita kan belum ngomongin kalau yang numerik gimana ya. Kalau yang kategorik itu berkembang cukup pesat dalam 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir. Yang ensemble ini terutama ya. Makanya nanti sekarang banyak sekali pendekatan-pendekatan boosting gitu yang baru ya. Oh, itu kalau Anda cek literatur isinya boosting, 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 boosting gitu kan. Gitu ya. Paper baru boosting mulu gitu kan. Paper lama udah nggak ada gitu. Artinya sudah ditinggalkan ya. Kalau nggak di hybrid gitu biar keren gitu kan, biar tambah akurat dan lain-lain ya. Oke, jadi itu yang untuk kategori. Nah, untuk yang data numerik, mungkin khususnya bagian time series ya.
Saya juga apa namanya sudah melihat secara kajian literatur ternyata yang namanya model tadi, model kausal tadi, ya, terutama yang kausal itu kelas modelnya juga sangat beragam ternyata kalau kita cek ya. Nah, namun kita bisa kategorikan ya modelnya single biasanya yang dikaji ya. Dia stationary atau non stationary bisa Anda lihat sebagai seperti itu. Bisa linear non linear gitu modelnya ya. Bisa univariat, bisa multivariat. Kajiannya bisa frekuensi, kajiannya metodenya bisa juga dalam frekuensi atau time domain. Yang dimodelkan bisa leverage, artinya data rata-rata, bisa juga yang dimodelkan volatility-nya gitu kan. Terus kajiannya bisa pendekatan Bayesian, bisa non Bayesian dan lain-lain. Jadi kategorinya monggo kalau Anda mau kelompok-kelompokan ya. Tapi yang saya cek di literatur kira-kira ini yang sering muncul ya. Nah, detailnya saya kira mungkin ini bukan hal yang bisa saya jelaskan di kelas ini ya, karena memang tujuan kita bukan itu ya. Ini cuma mengenalkan aja. Yang populer misalnya untuk yang single model itu sudah saya sebutkan tadi. Arima atau kalau pakai variabel eksogen Arimax. Kalau ada musiman Sarimax gitu ya, Sarima atau Sarimax. Itu yang populer ya. Kalau dia pakai spasial tadi saya sebutkan star, G-star misalnya ya. Karena memasukkan faktor spasial ke dalam model. Atau regresi dengan error spasial, boleh macam-macam ya. Nah, kemudian untuk yang tadi yang single machine learning itu yang numerik ini ya, fokusnya ke numerik kita. Single model tapi melibatkan misalnya model NN atau kalau ada RNN-nya, lalu ada deep learning-nya, ada misalnya Propet, ada DeepL. Ini sifatnya single learner semua ya. Dan ini sudah kita pakai untuk menjelaskan banyak hal ya. Mulai dari memprediksikan tadi eh, apa tadi yang gampang misalnya bukan yang gampang. Yang paling klasik tadi saya sebutkan pergerakan harga saham misalnya kan. Oh, itu sudah lama sekali kita pakai ya. Nah, sampai mungkin yang terbaru gitu kan. Hal-hal yang lain yang terbaru ya. Nah, kemudian ternyata setelah kita kaji dalam literatur, nah, perkembangan model itu bukan lagi single model saat ini. Secara umum tentunya ada dua kelompok model yang sering kita pakai ya. Yang untuk yang numerik ya khususnya, kalau tadi kan yang tadi yang depan tadi yang saya berikan itu kan yang ensemble itu untuk yang kategorik ya. Ada istilah bagging, boosting, RF misalnya ya. Nah, kalau untuk yang numerik, selain single model, secara umum ada dua kelas utama model. Yang namanya model hybrid dan model ensemble namanya. Sama juga ya, kategorik juga ada hybrid, ada ensemble, ternyata untuk data numerik pun sama. Nah, kalau kita lakukan kajian itu, kita lihat misalnya model yang pertama yang sangat populer itu, yang hybrid itu adalah gabungan dari model ARIMA dengan neural network. Nah, itu. Jadi ini adalah salah satu paper yang penting. Keluarnya tahun 90, 1990. Saking ramenya atau populernya metode yang disampaikan itu ya di dalam paper itu. Itu citasinya sampai 10.000 ya. Jadi luar biasa ini ya. Ini sebuah paper yang sangat seminal gitu ya. Metodologi Arima NN. Padahal itu papernya publishnya di jurnal konferensi gitu ya. Konferensi beliau kemudian muncul di paper itu computer science malah ya. Jadi tapi saking populernya sampai 10.000 citasinya. Itu luar biasa ya kalau untuk sebuah literatur ya. Literatur di bidang kita itu sampai 10.000 itu berarti dia luar biasa pentingnya. Dan ternyata tidak hanya Arima NN, kalau kita buka sampai sekarang, variasinya udah A sampai Z-nya ya. Ada PCA Arima, Weblet Arima, NN, SAA, Heretic Computation, SPR Arima, SPRN, Arima LSTM, dan lain-lain ya, saking banyaknya. Kalau saya punya complete list itu mungkin ada 100 kali ya, tapi saya skip aja kebanyakan ya nggak. Kalau 100 saya tulis nanti penuh ya. Jadi saya potong sedikit aja gitu. Dan lain-lain aja biar gampang ya. Nah, kemudian yang pendekatan ensemble ini muncul itu sebenarnya juga sudah cukup lama nih saya lihat ya, sekitar 15 tahun yang silam ide-ide awalnya.
mungkin lebih baru dibandingkan pendekatan yang hibridnya nggak? Kenapa gitu? Karena kita melihat setiap model tuh punya kekuatan masing-masing intinya ya. Ya nggak? Misalnya saya beritahu Arima itu sangat simple gitu kan. Dalam tanda petik ya simpelnya ya. Ah, NN itu lebih mumet gitu kan secara komputasi gitu ya misalnya. Terus dia Arima itu bisa mengcapture linear. Kalau data Anda linear itu tidak mungkin. Model terbaik pasti Arima gitu kan. Kalau data Anda linear ya. Di sisi lain kalau ada data itu sifatnya itu nonlinear dalam data, nonlinearitas dalam data, khususnya data time series ya, maka itu kalau Anda pakai Arima nggak bagus gitu. Nah, yang salah satu yang bisa mengcapture itu adalah NN. Makanya tadi yang pengemuka pertama tadi mengenalkan hybrid Arima NN. Nah, tapi ada orang yang nggak suka di hybridkan. Hybridkan itu jadi misalnya Anda modelkan dulu jadi Arima ya nggak? Lalu errornya Anda modelkan dengan NN, kan? Itu contohnya gitu ya. Itu hybridnya seperti itu kira-kira. Nah, tapi ada yang nggak suka dengan cara begitu. Oh, saya merasa baik Arima maupun NN itu sama baiknya. Dan kita tidak pernah tahu. Mungkin dalam data ada bagian yang linear, ada bagian yang non-linear. Terus muncullah ide, oh kalau gitu kita ensemble kan aja. Ensemble itu berarti kita kasih bobot gitu ya. Modelnya sama kuatnya model satu, model 2 misalnya. Dua aja biar gampang logikanya ya. Ada dua model. Kalau saya lihat sama kuatnya nih model. Ya udah kita kasih bobot aja, gitu. Bobot optimal yang penting ya. Nah, sebelum ketemu bobot optimal paling gampang diapain? Di rata-rata ya, gitu kan. Kalau saya punya 10 model gitu, daripada saya pakai hanya satu model, belum tentu dia selalu terbaik dalam setiap waktu. Kalau gitu kita rata-ratain aja gitu 10 model itu hasil prediksinya, gitu kan. Nah, itulah mungkin kemudian di 15 tahunan yang silam muncul ide yang namanya simple average ya. Di rata-rata aja. Jadi bobotnya sama gitu kan untuk setiap model ya. Nah, tentunya ini ya mungkin pada kasus yang sederhana dia bagus gitu. Tetapi belum tentu intinya ya. Ya, jadi ada yang punya ide, oh, kalau gitu belum tentu lah ya, kita nggak yakin lah ya, katanya gitu ya. Ya kalau itu kita kasih bobot yang beda, pakai weighted least square gitu kan. Atau ya kita pakai trimming, jadi yang tidak semua model kita pakai gitu, tapi bisa kita upgrade, tapi kita buang tuh yang kan. Atau kita pilih dari sekian banyak output dari model itu, misalnya ada 10 model atau 100 model ya. Kita buang dulu yang tidak memenuhi syarat, yang berada di luar interval. Namanya misalnya model confidence set gitu kan. Yang di luar interval tendang aja gitu kan. Kita hanya pakai yang ini dalam interval untuk prediksi. Nah, jadi komputasinya makin ribet, tetapi hasilnya lebih baik gitu. Setelah dikaji ya. Nah, ini yang populer kemarin di masa COVID ya, di masa COVID-19 ya. Di sana itu ada puluhan perusahaan, puluhan tim akademisi yang mencoba untuk membuat model bagi prediksi harga atau nilai kasus COVID. Kalau saya tidak salah itu ada satu website yang isinya itu sampai seratusan ya. Ada 150 kira-kira. Yang rutin berkontribusi menampilkan prediksi harga nilai-nilai kasus COVID, kasus positif, kasus yang sembuh, kasus kematian, dan lain-lain. Nah, karena sekian banyak itu kan semua mengklaim modelnya bagus gitu kan. Nah, terus ada juga yang kemudian, oh daripada saling mengklaim bahwa mereka paling bagus, ya udah kita gabungin aja di ensemble gitu kan. Nah, teknik ensemble ini kemudian berkembang, berkembang, berkembang ya sampai saat ini. Jadi metodenya selain yang saya sebutkan ini masih banyak ya. Gitu. Dan bahkan kemudian ada yang mencoba menggabungkan hybrid sama ensemble ini ya. Nah, itu lebih ribet lagi ya. Nggak? Jadi intinya model-model hybrid digabung sama model-model yang non-hybrid digabungin pakai ensemble. Nah, gitu. Namanya hybrid ensemble gitu ya. Nah, jadi sudah terbayang saya kira ya. Bahkan ditambahin dengan dekomposisi lagi di depannya. Jadi makin kompleks lagi gitu.
Jadi model ini adalah model-model yang sekarang muncul di dalam literatur ya. Karena dalam tanda petik memang kompleksitas dari pemodelan kita itu beragam ya nggak? Jadi pertanyaan kita tentunya dari sekian banyak pilihan itu pakai yang mana sih gitu? Apakah model yang kompleks mesti model yang paling baik? Itu pertanyaan besarnya nggak? Nah kalau gitu, kalau memang kompleks mesti baik, itu sudah selesai hidup kita ya. Nggak usah lagi ada kelas A5 gitu dalam kuliah kita ya. Nggak usah lagi ada model regresi ya. Nggak usah lagi diajarin. Udah ajarin aja yang kompleks dari awal gitu ya. Bang Fajri langsung ngajar. Wah pokoknya modelnya kudu ribet gitu kan. Ternyata jawabannya tidak ya. Jadi model terbaik itu betul-betul bergantung kepada sifat-sifat dari data. Anda ingat di dalam konteks pemodelan, apalagi model-model predictive learning, kita tidak pernah tahu sebenarnya model yang sesungguhnya ya. Jadi kontekstual dalam pemodelan apapun, model statistik, model matematik, kita tidak pernah tahu model yang sesungguhnya. Jadi kalau bahasa kita itu proses stokastik atau model real yang menggambarkan data itu nggak pernah tahu gitu. Yang kita bisa lakukan adalah cuman mendapatkan sejumlah model yang berguna. Berguna buat apa? Ya memprediksi tadi, ya. Daripada jadi tukang becak tadi ya, ada ingat ya? Nebak-nebak doang gitu, mending kita gunakan ya model. Nek tukang becak misalnya ngasih tanda ke kanan gitu, most likely dia ke kanan kan, gitu kan. Tangannya ke kanan. Jadi kalau Anda di belakang tukang becak, daripada Anda nebak-nebak, perhatikan tangan dia gitu kan lebih baik daripada Anda nebak-nebak doang. Dia mau belok kiri atau belok kanan misalnya gitu kan. Dalam bahasa model, daripada Anda menebak-nebak berapa sih secara random dia naik, dia turun, tebak-tebakannya nggak? Kayak binomo misalnya tebak-tebakan gitu ya, nggak? Binomial option itu ya, tebak-tebakan naik apa turun gitu kan. Nah kalau nebaknya sembarangan pasti kalah Anda ya. Odds untuk kalah itu lebih tinggi gitu daripada odds untuk menang. Kalau Anda pakai tebak-tebakan biasa. Tapi dengan teknik statistik, dengan sejumlah model, itu menjadi lebih baik oddsnya untuk menang. Gitu. Untuk akurat itu lebih baik. Gitu kan. Nah, kita akan pilih dari sejumlah metodologi, itu mana yang lebih baik, lebih akurat. Nah, kan kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini, saya akan fokus ke salah satu aspek yang pemodelan yang nah, ini jarang jadi perhatian gitu ya dari statistikawan atau orang-orang machine learning dan khususnya bagi orang-orang mungkin di Indonesia lah khususnya ya. Jadi aset ini tidak populer ya, tidak populer aset kripto ini dalam tanda petik ya. Eh, ya di Indonesia Raya ini yang ternyata kalau kita cek gitu bisa Anda baca nih saya kasih linknya nanti ya. Aset kripto ini sebenarnya sudah legal untuk diperdagangkan. Ada sekitar 200-an jenis kripto yang bisa Anda beli ya di pasar kripto. Dan itu ada banyak platform yang bisa membantu Anda untuk belanja kripto ya, belanja ya. Nah, tapi ini karena aset yang sangat volatile ya. Nanti mekanisme pembentukan kemudian banyak hal ya. Saya kira ini saya kasih link aja yang saya baca itu sangat bagus dan mungkin bagi mahasiswa khususnya. Kalau Anda ingin belajar tentang apa itu aset kripto gitu kan, bagaimana teknologi di belakang layarnya, itu saya kira itu sangat sangat statistik dan computer science banget ya. Sehingga mungkin saya sangat rekomendasikan, memang harus ada harusnya zaman sekarang ya mata kuliah ini ya. Ya, jadi kalau ada prodi data science itu prodi yang sangat khusus untuk data science, saya kira sangat saya rekomendasikannya untuk punya. Kalau di tempat kami itu saya sudah mengusulkan banyak hal, tapi karena ya begitulah gitu, jadi tidak tidak semuanya bisa diadopsi ya, karena tidak fleksibel gitu ya. Tapi mungkin bagi yang prodi-prodi yang masih berkembang itu justru fleksibel gitu kan. Sehingga monggo saya kira penting untuk belajar ini, karena arti penting dari aset ini di masa depan ya. Dan ini adalah aset yang sangat-sangat apa?
berkembang pesat saat ini. Ya, dan kalau Anda misalnya ini mau jual beli ini ya, contohnya misalnya yang paling sederhana itu Bitcoin gitu ya. Itu adalah salah satu jenis kripto yang pertama, betul ya. Zaman dahulu nggak ada itu harganya ya. Serupiah satu kripto itu cuma berapa sen dulu. Saya masih ingat betul ya. Waktu pertama kali muncul, bahkan kita kayak buang-buang aja ya. Sekarang Anda lihat harga satu BTC adalah 965.769 juta. 965 juta satu BTC Anda lihat. Ini kemarin ini saya capture, kemarin malam. Kalau Anda buka hari ini, siang ini, harganya sudah 970 juta. Bukan rupiah lagi. Bukan lagi kemasan ya. Juta. Ya. Jadi kalau Anda punya 100 BTC, Anda udah miliarder. Ya, ya nggak main-main ya. Anda lihat ya. Jadi Bang Pak, jadi kalau dulu beli, Bang saya juga nyesel dulu nggak saya, nggak saya beli. Waktu saya masih murah itu ya. Beli 100 saja. Ada itu kawan beli 100 dia. Dia cuma keluar 1 juta waktu itu. Ya, itu harganya sekitar gitu. Terus dia dengan simpelnya membuang itu. Dia beli apa gitu, nggak jelas. Harganya 100 juga. Udah, saya mau buang, nggak mau invest di situ. Itu kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang silam. Ya. Nah, sekarang dia nyesel. Karena kalau sekarang di rupiah kan udah 100 miliar, hampir ya. Gitu kan. Rugi ya nggak? Nah, jadi gitu. Jadi kalau Anda mau berinvestasi di Bitcoin ini atau di tidak hanya di Bitcoin karena memang market dari cryptocurrency sekarang banyak banget ya yang bisa Anda coba untuk apa namanya jual belikan ya. Dan yang populer itu saat ini ada beberapa, tapi misalnya di sini kalau melihat volume maupun untuk melihat apa namanya harganya itu Bitcoin yang paling populer. Kemudian ada Ethereum, ini juga sudah harganya udah mahal ya. Kemudian ada Ripple ya, Ripple ini juga cukup ya. Di Ripple ini juga cukup populer dan lain-lain lagi ada. Ada sekitar 250-an sehingga saya. Saya lupa angka persisnya yang bisa Anda perjualbelikan. Jadi aset ini luar biasa maksud saya berkembangnya di masa yang akan datang ya. Jadi kalau kita nggak invest dan tidak tahu ini, saya kira kita ketinggalan zaman ini ya, ketinggalan zamannya ya gitu. Nah, pertanyaan besar kita jadinya sekarang, gimana kita mencoba memprediksikan harganya ya. Jadi market dari Bitcoin atau kripto itu nggak cuma Bitcoin, itu 24 jam ya. Artinya dia bergerak terus selama 24 jam, 24 jam tanpa henti. Memang ada yang sangat aktif diperdagangkan, seperti misalnya beberapa nama yang saya sebutkan tadi relatif aktif, tapi ada juga yang nggak bergerak gitu kan, ya kan diperjualbelikan berbulan-bulan ya. Ya mirip lah kayak saham, ya nggak saham kan ada yang sangat aktif gitu diperjualbelikan, harganya cepat sekali naik gitu kan, dengan risiko yang juga sangat tinggi dan sulit didapat gitu kan. Tapi ada juga saham yang berbulan-bulan nggak ada yang beli gitu kan, ada gitu ya. Nah itu mirip juga sebenarnya. Jadi pertanyaan besar kita tentunya sebagai statistikawan atau ahli data science, ini mau ahli data science atau big data sama aja ya. Karena di sini datanya memang besar marketnya. Nah, gimana cara kita untuk memprediksikan harga ya? Ya, gitu ya. Nah, ternyata setelah saya lakukan kajian literatur, upaya untuk membuat harga atau apa namanya memprediksikan harga dari kripto itu sebenarnya cukup panjang sudah. Gitu. Kalau kita cek gitu di literatur, saya lupa yang pertama-tama yang mana, tapi saya sampai awal itu menemukan yang kira-kira di 2017 itu banyak sekali ya literatur. Yang sebelum-sebelumnya juga pernah saya temukan sebenarnya, tapi tidak saya list di sini. Ya, tapi di awal-awal nggak begitu banyak ya. Nggak banyak ahli data science atau ada ahli statistik yang mencoba untuk memodelkan ini. Tapi mulai 2017 saya lihat ramai gitu. Ya makin ke sini makin kompleks modelnya. Ya nggak? Tapi ada yang sifatnya kompleks, single model di sini ya. Ini beberapa yang sempat saya cek gitu, saya temukan listnya panjang banget ya.
Lalu eh, kita masih berapa lama, Mas? Cepat ya. Masih sekitar Tapi 5, eh, masih masih sekitar dua 15 puluh menit. dua dan 2 jam. Enggak, Pak. Masih sekitar 15 menit untuk pemaparan, Pak. Waduh, ya oke, saya agak cepat berarti ya, karena Ya, ya dikurangi ceritanya berarti ya. Kalau cuma ngomong slide ini cepat gitu ya. ya, Pak. Tapi kalau ceritanya ngalor ngidul ini bisa 2 tahun nanti baru selesai ya. Oke, nah jadi ini beberapa model statistik yang time series maupun model statistik dan model machine learning yang muncul di literatur terkait dengan model single, tetapi juga ada model gabungan dari keduanya ya. Model gabungan misalnya yang dicoba tadi model hibrid terutama. Oke, jadi model ensemble-nya juga ada ya. Ya, tapi ya 2024 saya sudah temukan model-model yang semakin kompleks semakin kompleksnya ensemble maupun hibrid. Nah, tapi kalau hibrid biasanya yang digabung itu antara model statistik murni dan tadi NN contohnya model neural network, kemudian jadi ARIMA NN itu sudah muncul juga sebagai model hibrid. Kemudian model ARIMA dengan RNN dan lain-lain ya, termasuk model eh, apa namanya ARIMA misalnya dengan GATS di sana ya, sudah muncul ya. Kenapa model GATS juga ikut-ikutan? Karena memang volatility pergerakan harganya luar biasa beberapa jenis kripto ya. Eh, Kenapa gas yang dipakai? Ya, yang lain-lain saya lihat belum ada gitu. Memang yang populer masih gas. Walaupun kelas model volatility itu banyak gitu dan itu menjadi salah satu mungkin arah riset juga ke depan ya. Mencoba sekian banyak jenis model volatility mana yang paling pas buat data kripto gitu ya. Karena belum ada saya lihat. Ya baru fokus ke gas orang ya kan. Tapi orang juga tidak begitu tertarik ke volatility karena memang aset ini mungkin tidak seperti saham yang sudah punya underlying-nya gitu ya dalam bentuk opsi ya. Mungkin kalau ke depan ada apa namanya ada underlying-nya untuk investasi maka bisa di anu ya mungkin ikut berkembang juga saya kira pemodelan volatility-nya. Sampai saat ini fokus yang sebagian besar ya 99% itu masih fokus kepada pricing ya, pricing. Dan ini saya lihat ini rata-rata timeline waktunya itu adalah harian datanya. Walaupun ini tradingnya beda ya. Saya kira kalau saham kan ada closing ya, ada closing price dan lain-lain. Tapi kalau ini kan nggak ada closing price-nya. Tapi kita pakai data harian itu utamanya data pada jam tertentu ya. Jam tertentu kita ambil tiap hari gitu. Nah, ini yang muncul adalah model-model yang dipakai. Jadi pendekatannya begitu dalam pemodelan data harian, ya. Nah, jadi eh, untuk yang high frekuensi itu juga sudah mulai berkembang, ya, kajiannya. Tapi tidak saya list di sini ya. Karena model high frequency data analysis itu untuk saham maupun untuk kripto itu saya kira agak sedikit beda dan arah risetnya juga akan berbeda dari yang sudah saya list di sini. Jadi saya masih fokus ke data harian di sini ya, data harian aja. Jadi kita ambil data pada jam tertentu, misalnya 24.00 misalnya. Nah itu yang kita stick tiap hari ambil gitu datanya ya. Dan apa namanya, ini kita modelkan dengan berbagai macam pendekatan. Jadi ini fokusnya bukan untuk 100% trading ya. Nah, kalau untuk trading murni nanti kita harus pakai frekuensi yang lebih tinggi. Bisa frekuensi jam, bisa frekuensi 5 menit. Gitu. Idealnya jangan terlalu uh, idealnya itu nanti kalau kita gabung dengan event history analysis atau EH gitu. Event history analysis pakai model RCD atau model-model yang kita kenal di aktuaria gitu akan jauh lebih akurat gitu ya. Nah, jadi kalau untuk trading kita harus pakai itu. Kita harus pakai model yang lebih advance dibanding yang kita tuliskan di sini. Tetapi kalau di sini kita fokus ke data harian aja dulu, ya, untuk sekedar menunjukkan bahwa ini yang sudah kita coba upayakan dalam literatur yang sudah dikerjakan banyak orang. Dan untuk model khususnya model hibrid, ya, kita akan fokus ke hibrid aja. Yang ya yang akan kita coba kaji di sini itu adalah yang sudah dikerjakan orang namanya Arima dan Gats.
Kemudian Arima dan lain-lain tadi model yang klasik tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi model pertama untuk hibrid. Nah, kemudian yang belum ada itu adalah model single kan pakai GRU misalnya, atau pakai LSTM, atau pakai BLSTM, atau RNN. Itu model model atau yang terakhir nih, Convolution 1D ya. Itu sudah dikerjakan. Nah, tetapi yang hibrid, misalnya LSTM GRU itu belum ada, saya lihat. Ya. Atau LSTM di LSTM, ini agak baru, artinya kita cobakan aja gitu. Saya ingin penasaran apakah model hibrid yang lebih kompleks pasti akan lebih baik. Ya. Jadi kita dalam bahasa nanti bahasa deep learningnya itu staking, model staking ya. Jadi kita staking, kita hibridkan gitu kan. Jadi yang ensemble belum di sini, belum kita akan sampaikan ya. Baik, itu kira-kira ya yang akan saya tunjukkan dalam 15 menit ke depan. Kita coba tunjukkan literatur reviewnya kayak apa sih modelnya gitu ya. Kita mulai dari model arts ya, model arts apa Arima dulu. Arimanya malah hilang kan ya di slide saya ya. Model Arima mungkin sudah tahu ya, model Arima itu model time series gitu kan. Bentuk modelnya tidak saya tuliskan di sini. Model Arima itu bisa nanti Anda baca di buku-buku saya gitu, buku yang klasik misalnya ya. Kalau belajar runtun waktu itu pakai model Arima ya kan. Kemudian kalau untuk itu untuk levelnya, kalau untuk volatility-nya, untuk sigmanya, sigmanya nggak konstan, tapi dia mengikuti model namanya model arch dan model perluasannya model Gauss gitu kan. Nah, model sesimpel itu juga sangat penting sebenarnya karena ini misalnya pengemukanya itu Robert Engel yang mengemukakan pertama kali mengusulkan model arch itu sampai mendapatkan Nobel ya. Beliau mengemukanya tahun 82, dapat Nobelnya kira-kira tahun 2006 waktu itu ya. Nah, jadi ini model yang penting untuk model volatility. Karena aplikasinya untuk makroekonomi kebetulan ya. Bukan untuk trading kripto ya. Belum ya. Belum berguna dalam tanda petik istilah saya. Tetapi ini wajib kita cobakan karena ini mestinya sesuatu yang mungkin penting di masa yang akan datang ya. Jadi modelnya ada model ARIMA yang untuk leverage-nya, kemudian untuk volatility-nya kita gabung, kita hibridkan dengan ARS. Ya. Jadi ARIMA GARS itu model klasik, sesuatu yang sudah dikenal dalam literatur cukup lama ya. Sehingga saya tidak tuliskan rumusnya di sini. Baik, berikutnya adalah model ANN atau Neural Network ya. Nah, model Neural Network itu saya kira juga relatif sudah banyak dikenal ya. Apalagi kalau mahasiswa sains data ya harusnya sudah dapat gitu kan. Nah, tapi saya rangkum saja secara sederhana pokoknya neural network itu ada input, ada output gitu kan. Kemudian dia mengikuti atau cara berpikirnya mirip seperti proses apa namanya neuron apa namanya sistem saraf manusia gitu ya. Jadi saraf manusia itu kan misalnya Anda menyampaikan di kepala Anda berpikir mau megang jari misalnya kan. Itu prosesnya kelihatannya instan, padahal tidak gitu. Otak itu berpikir ngirimkan sinyal agar tangan kita bergerak gitu ya. Nah, dan seterusnya. Itu prosesnya nggak sesimpel itu. Instan kesannya, tetapi itu ada satu proses pengiriman sinyal ya. Sinyal input untuk misalnya menggerakkan jari dan outputnya jari Anda bergerak gitu kan. Nah, itu konsepnya. Jadi kita akan mencoba meniru itu dan menggunakannya untuk maksud kita, yaitu kalau Anda punya input, ya, sebut saja X, Y gitu, maka nanti Anda akan dapat menghasilkan output Y. Nah, neural network ini sudah berkembang pesat dan secara umum dia bergantung kepada tiga hal atau jenisnya ada tiga hal karakteristiknya, yaitu pertama fungsi aktivasi, yaitu bagaimana fungsi dari input itu dihasilkan atau dia menghasilkan output seperti apa ya. Kalau dia kurang dari level tertentu nggak jadi gitu kan. Jadi misalnya Anda dicubit gitu ya, belum tentu kerasa sakit. Kenapa ya? Levelnya belum cukup. Tapi cubitnya makin kerasa, baru kerasa sakit. Nah, seperti itu kira-kira logikanya ya. Setelah melewati level tertentu, barulah dia akan outputnya akan keluar gitu kan. Itu kita nyatakan secara matematik dengan fungsi aktivasi. Itu banyak fungsi aktivasinya ya. Kalau mau dikuliahkan nih jadi satu mata kuliah khusus ini ya tentang ANN ini ya. Makanya saya berikan umum aja, overview aja. Namanya juga kuliah umum ya.
umum doang jadi kuliahnya ya. Baik, nah kemudian selain itu, selain fungsi aktivasi yang mencoba untuk memodelkan rangsangan dari input, apakah menjadi output yang diinginkan atau tidak, ada juga yang kedua adalah arsitektur dari model kita ya. Nah, ANN itu banyak sekali arsitekturnya, mungkin dari mulai yang simple, yang hanya satu input, satu output, nggak ada layar di tengah gitu, sampai ke yang kompleks, yang deep learning ya, itu kompleks sekali gitu kan. Ya, jadi itu adalah arsiteknya. Kemudian training algoritmnya. Nah, ini metode untuk training ya, untuk membuat bobot yang bersesuaian. WI yang optimum ini pakai teknik apa gitu kan. Cara matematik numerical ini ya. Ini sangat matematis yang nomor tiga ini ya. Nah, walaupun mungkin biasanya di skip kalau dalam orang komputasi sukanya skip. Tapi kalau orang kalau kita mengimplementasikan metodenya mau nggak mau nggak boleh skip gitu ya. Nah, itu mungkin diberikan di kelas yang khusus lah sifatnya. Ya, jadi mulai dari mungkin yang simple tadi saya berikan gitu hanya satu apa ada satu hidden, boleh juga hiddennya nggak ada gitu ya. Ada input, ada output langsung boleh, atau ada hiddennya gitu satu layer atau multiple gitu kan. Atau bahkan ada yang kita sebut sebagai nanti ada feedbacknya, yang kita beri nama misalnya recurrent model gitu kan. Ada feedback, artinya suatu neuron bisa menjadi outputnya bisa menjadi input dari neuron yang lain dan seterusnya. Ini variasi yang sangat macam-macam gitu arsitekturnya. Ini yang paling basic, yang paling sering kita kenalkan dalam literatur ya. Nah, kemudian versi yang lebih kompleks dari versi RNN ini adalah kalau kita masuk ke deep learning biasanya ya nggak? Nah, ini RNN tadi saya sebutkan modelnya secara matematik kita apa namanya kita input itu adalah bisa dari apa namanya menjadi output dari yang apa output dari yang lain bisa menjadi input bagi satu neuron tertentu. Jadi konsepnya begitu ya. Jadi outputnya makanya akan menjadi bobot output dikali HT. Tapi ini secara sederhana ada feedback lah gitu ya ke dalam model atau bisa juga ada connection satu neuron menjadi satu output dari satu neuron menjadi input bagi neuron yang lain atau neuron tersebut juga bisa. Nah, intinya ada feedback masuk lagi ke dalam modelnya ya, ke dalam neuron yang sama. Makanya disebut recurrent ya. Nah, sifatnya sikliknya untuk model recurrent. Nah, variasi dari model ini yang lebih kompleks biasanya itu adalah dikenalkan model LSTM ya. Nah, LSTM ini bedanya adalah kalau tadi kan sesimpel ini ya, artinya satu neuron itu ya udah ada input ada output gitu kan. Nah, kalau yang LSTM itu dia lebih kompleks karena nanti tidak hanya ada input dan output, tapi dia juga punya namanya forget gate ya. Jadi ada apa namanya ada proses tambahan di sana sebelum masuk ke dalam sel ya, yang akan menjadi output ya. Input dan forget gate ini akan bergabung menjadi output ya kira-kira gitu. Bahkan kita bisa menambahkan output apa input dari luar juga karena sifatnya kan recurrent juga ya bisa menjadi recurrent. Nah ini namanya LSTM dan ini sangat populer sekarang. Pokoknya LSTM LSTM gitu kan. Tapi Anda harus paham bahwa ini sangat kompleks. Kenapa? Karena ini melibatkan, Anda bayangkan aja ya, RNN aja yang hanya begini, hanya ada input-output, lebih semua gitu, komputasi dan algoritmanya ya. Apalagi kalau LSTM yang lebih kompleks, ada input, ada forget, ada output gitu kan. Wajar gitu nanti komputasinya. Jadi setiap sel itu kayak gini, setiap neuron itu kayak gini intinya, isinya ya. Sehingga menjadi komputasi dan optimisasinya jauh lebih kompleks. Makanya time consuming sekali metode ini ya. Baik, ini versi yang berikutnya adalah versi yang lebih simpel justru daripada LSTM. Karena dia hanya ada gate-nya dikurangi satu ya, yaitu kita punya input, output, dan update namanya. Oh, ada riset juga, maaf ya. Jadi ada empat, tetapi secara komputasi ini menjadi lebih simplify dari versi LSTM. Jadi guru itu versi simple lah dari neural network ya. Sederhananya begitu ya secara matematis dari LSTM maaf. Sehingga dia akan menjadi apa namanya komputasinya akan lebih cepat dibanding LSTM. Biasanya begitu secara sederhana ya. Baik.
Lalu kemudian arus yang lebih kompleks dari LSTM namanya BLSTM. Jadi selain dia bergerak inputnya ke kanan, ada apa juga bergerak ke arah kiri gitu kan. Ada kita sebut sebagai forward layer sama backward layer. Jadi input tuh masuk kedua-duanya gitu kan, ke forward sama ke backward. Kalau tadi kan semua forward aja gitu kan, yang LSTM biasa. Kalau ini enggak, dua arah gitu. Ya. Nah, ini makanya jauh lebih kompleks gitu. Dalam tanda petik ya, BLSTM. Tapi ini juga populer, saya lihatnya nggak. Nah, lalu yang lain-lain nanti juga ada jenis yang lain-lain ya nggak? Yang juga dikenalkan dalam literatur. Baik, eh, metode yang kita pakai adalah hibrid ARIMA NN itu adalah pertama-tama data itu kita modelkan sebagai ARIMA, lalu residualnya kita modelkan sebagai NN. Nah, bayangannya begini alirnya kira-kira ya. Datanya apapun price masuk sebagai ARIMA dulu, kita hitung arimanya, dapat residual, lalu residualnya modelkan sebagai NN. Nah, ini bisa adiktif, bisa multiplikatif, tapi kita di sini dalam kajian ini fokus ke yang adiktif aja. Jadi outputnya itu adalah aditif dari arima ditambah residual yang kita modelkan sebagai NN. Ya, kira-kira begitu. Namanya hybrid arima NN. Kemudian kita punya namanya model yang kita sebut hybrid LSTM dan GRU tadi. Nah, ini adalah model stack sebenarnya ya. Dan arsitektur dalam komputasinya kira-kira begini. Kita punya LSTM yang isinya 30 neuron aja. Kenapa 30? Ini hanya untuk case study aja ya. Nah, kemudian kita berikan dropout, artinya kita tidak pakai semua dalam step berikutnya. Kemudian kita kasih lagi LSTM sekali lagi ya. Tapi 50 neuron. Lalu kemudian masuk ke dance-nya, digabung dengan yang GRU, kira-kira gitu ya. GRU juga melewati proses dropout. Dia tidak overfitting sebenarnya ya. Ah, jadi itu kemudian activation-nya kita pakai yang standar, ReLU, dan optimizer untuk mendapatkan parameter namanya Adam. Lalu epochnya nggak usah banyak, 100, biar cepet aja sebenarnya. Kenapa ya? Ini pilihan Anda aja. Kalau nanti Anda mau tingkatkan epochnya monggo, atau neuronnya lebih banyak juga monggo. Tapi ngitungnya ini udah berjam-jam kayak begini. Pakai Google Colab aja udah berjam-jam ya. Kayak laptop saya juga jam-jaman gitu ya. Jadi ini sangat computational intensif gitu metodologinya ya. Lalu kemudian ini gabung ke dalam satu neuron dense, baru kemudian masuk ke outputnya menjadi sebuah output. Ya. Ini kita sebut diberi nama hybrid LSTM group. Arsitekturnya begini yang diusulkan ya. Kemudian BLSTM juga mirip LSTM BLSTM. Jadi kalau tadi yang group kita ganti dengan BLSTM dan tidak sebanyak LSTM, artinya cuma satu aja mirip kayak group ya. Tapi intinya adalah hybrid dari dua ya. Kita gabung dalam satu dance ini ya. Jadi ini lebih ke hybrid saya kira atau kita sebut stacking dalam istilah deep learning-nya. Baik. Nah, gimana hasilnya? Gitu aja ya. Nggak? Nah, untuk biar adil kita ambil tadi data harian sama dengan yang lain ya, yang di paper-paper tadi yang kita singgung ya. Kemudian datanya harian kita ambil setahun kira-kira sampai Juni eh, 2024 gitu kan. Dan kita bagi dua datanya, ada train kira-kira setahun, setahun lebih ini ya. Setahun setengah kira-kira ambil datanya. Setahun di 2003 itu sebagai trend, kemudian di 2024 itu datanya kita ambil sebagai testing. Untuk Bitcoin, Ethereum, dan Ripple kita ambil tiga aja ya. Dan ini data daily aja yang kita ambil. Nah, kompleksitas dari data itu luar biasa sebenarnya kalau dalam reality ya. Tapi sudah saya sampaikan tadi kita coba simplify sedikit dengan mengambil data harian seperti yang tadi disampaikan oleh atau literatur-literatur yang lain. Dan kita ambil dari Yahoo Finance saja, walaupun bisa dari sumber lainnya, tapi karena yang free Yahoo udah pakai Yahoo aja ya, kita scraping datanya dari sana, eh, kemudian kita modelkan pakai Arima gitu kan. Nah ternyata Arima kalau dia ada volatility-nya dia tidak konstan kita pakai gas. Ternyata baru hanya Bitcoin aja sebenarnya yang punya sifat gas ya dalam volatility-nya. Sementara ETH sama Ripple ternyata tidak ada itu setelah kita cek ya. Jadi untuk setahun terakhir paling tidak ya, setahun setengah terakhir.
tidak ada efek gas. Mungkin data-data lalu ada, gitu. Tapi kita kan kita batasi ya. Tidak ambil data semua data, tapi kita ambil yang tren terbaru aja gitu. Setahun setengah. Alasan utamanya itu biar datanya setelah COVID sih sebenarnya, ya. Nah, tentunya masa COVID dengan sebelum COVID itu sifatnya beda. Itu pandangan kita ya. Jadi kita simplify. Setelah COVID itu kira-kira 2003 gitu kan asumsi kita ya. Nah, itu kan sudah mulai ramai lagi gitu ya. Apa-apa mulai ramai gitu kan. Sehingga kita coba untuk ambil data setahun setengah terakhir. Nah, jadi ini modelnya setelah kita cek seperti ini. Nah, kemudian kita hitung nilai dari RMSE dan MAPE-nya gitu ya. Dan kita bandingin aja sama model hibrid, khususnya hibrid Arima NN gitu kan. Kenapa ya? Ini kan kayak lawan sepadan gitu ya. Yang model populer ini ya, luar biasa populernya model ini ya. Tapi setelah kita cek ternyata MAPE-nya sangat tinggi ya, 15% gitu ya. Untuk yang data 2004 tadi ya. Dan angka RMSE-nya gede banget ya. Gitu intinya begitu ya. Mungkin dia hanya bagus untuk Ripple aja gitu. Ripple relatif, tapi kita lihat MAPE-nya masih besar. Besar sekali ini, 7% ya. Padahal Ripple itu yang paling simple gitu kan. Kalau untuk Bitcoin memang kita sudah tahu ini nggak akan mungkin bisa bagus gitu ya hasilnya ya. Nah, ini padahal baru data harian ya. Intinya begitu. Ya, jadi Arima itu nggak berguna lah kalau untuk Bitcoin ya. Model-model klasik itu bahkan Arima NN ini ada guna sebenarnya ya. Model yang sudah kompleks aja nggak ada gunanya gitu. Jadi mungkin kalau nanti kita berbicara dalam konteks predictive modeling, lupakan model klasik kayaknya. Kenapa? Nggak ada guna, serius gitu. Karena terlalu kompleks mekanisme yang digunakan untuk mengenerate data itu terlalu kompleks gitu kan. Ini baru model basic loh, baru pendekatan yang apa istilahnya walaupun dia hibrid, tapi melibatkan hanya datanya sendiri ya. Biasanya kalau kita pakai saham ini sudah canggih juga nih ya, hibrid A5 NN ini kadang-kadang sudah sangat kecil gitu ya. Tapi begitu kita pakai untuk kripto, dia besar banget sampai hampir 13% MAPE-nya ya. Nggak diterima itu ya. Kalau orang jualan gitu rugi sampai 15% itu kegedean ya. Nggak ada yang mau pakai model itu intinya gitu. Oh 15% kesalahan nggak akurat. Waduh, duit 1 miliar jadinya tinggal 850 juta, hilang 150 juta. Nggak mau orangnya. Gitu ya. Jadi model ini bisa kita katakan buang aja kalau kita bekerja dengan model apa namanya kripto. Nggak pas gitu. Nah, kalau untuk kripto gimana kalau kita coba model deep learning? Nah, kan gitu ya. Kita coba yang single, baru nanti kita coba yang hybrid. Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya ternyata cukup bisa diterima lah gitu. Karena dalam level sekitar 2% gitu ya. Itu masih reasonable gitu ya. 2,5% saya kira sangat baik gitu ya. Nah, yang terbaiknya ternyata adalah 2,2. Dan ini pun masih relatif tinggi hitungannya bagi kita ya. Karena Anda cek RMSE-nya masih cukup besar. Kemudian MAPE-nya sekitar level 2% ya. Ya, masih besar itu hitungannya ya, kalau buat pemodel sebenarnya. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Jadi meskipun kita tahu ternyata ya membuat menjadi model lebih kompleks dalam hal ini contohnya untuk Bitcoin, pakai model dari Gru kita hibridkan itu tidak meningkatkan malah ya, tidak meningkatkan performa dari model atau metode kita. Dari 2%, 2,2 naik sedikit, 2,241. Naiknya 0,002 gitu kan. Lumayan itu naiknya ya. Sudah dibuat lebih kompleks intinya ya. Nah, mungkin bisa berbagai hal nanti kesimpulannya. Ya, karena pertama memang saya tidak melakukan hiperparameterisasi di sini. Tidak memilih parameter-parameter terbaik. Kenapa? Ya, karena kompleks sekali ya modelnya sehingga time consuming banget. Belum sempat itu. Jadi nanti nah, itu menjadi bagian dalam riset berikutnya. Lakukan hiperparameterisasi. Atau yang kedua memang mungkin model hybrid itu hanya bagus untuk data-data tertentu aja ya. Contohnya di sini Guru itu adalah model terbaik bagi model BTC maupun model ETH, Ethereum. Tapi bagi Ripple yang hybrid yang bagus gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini kesimpulan umumnya tidak berarti bahwa model hybrid itu lebih baik. Tapi ada kemungkinan dia lebih baik ya. Jadi apa namanya model single seperti Guru justru cukup baik ya.
Simplicity dalam komputasi sekaligus dia performanya sangat baik relatif terhadap metode yang lain. Anda bandingkan dengan NN biasa, waduh, nggak ada apa-apanya ya sampai 16%. Anda lihatnya nggak di Bitcoin, sementara pada yang model pada data simpel aja dia sekitar 9% sananya. Jadi beberapa kali lipat lebih jelek gitu model NN biasa. Nah, model deep learning itu penting dan model hybrid pun penting pada data-data tertentu ya. Ada kemungkinan untuk improvementnya. Nah, ini sekali lagi yang kita ambil baru beberapa model hibridnya. Nanti kita coba lagi utak-atik ya. Semoga akan jauh lebih baik untuk data, paling nggak untuk data harian ya. Jadi itu saya kira kesimpulannya hibrid ya mungkin lebih baik, tapi tidak selalu ya. Kemudian ini masih banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya dan kita akan coba mencari model terbaik, khususnya ada tahapan hiperparameterisasi. Kemudian juga frekuensi data kita akan ambil yang lebih tinggi nanti. Kalau bisa eh, apa namanya per menit gitu atau karena bisa berubah tiap detik juga bisa ya. 30 detik berubah gitu harga bisa. Jadi kita perlu untuk kajian yang frekuensi data yang tinggi. Kemudian juga untuk ensemble ini masih belum kita belum dapatkan yang terbaik ya. Nah, masih utak-atik ini. Ternyata dirata-ratakan juga jelek kemarin ya sudah kita coba. Jadi kita mau coba cara lain yang lebih baik gitu ya. Kemudian juga ya karena yang namanya trading kripto itu sangat bergantung kepada banyak hal, mulai dari sentimen gitu kan, sentimen pasar misalnya, kemudian juga banyak sekali variabel-variabel yang belum kita masukkan sebagai variabel penjelas bagi harga ya. Nah, ini belum kita masukkan ke dalam model hibrid kita ataupun model ensemble kita. Sehingga ini perlu untuk di apa namanya dimodelkan lebih lanjut ya. Jadi masih banyak yang belum dikerjakan dan akan terus kita kerjakan dalam waktu yang ada. Ya, baik itu mungkin dari saya ya, karena waktu sudah habis tampaknya ya. Melebihi dari waktu, mohon dimaafkan Bang Fajri. Saja sudah di minimal ceritanya. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasa, keren sekali ya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Boleh silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa bertanya di kolom chat. Saya persilakan. Jadi, Bapak ada pertanyaan pertama nih Pak. Dari Fatir Fadilah, izin bertanya Bapak, apakah waktu komputasi model yang kompleks dapat dikesampingkan apabila diketahui model tersebut lebih menyesuaikan terhadap data dibandingkan dengan model yang tidak lebih kompleks? Terima kasih. Oke. Bisa langsung dijawab aja Bapak. Ya, ya begini Mas, ini dilematis ya. Sudah saya ceritakan tadi, Bitcoin itu berubahnya hampir tiap satu waktu pernah tiap 10 detik saya cek. 10 detik berubah. Ada yang 3 detik udah berubah, tapi kadang-kadang lebih lama 1 menit. Nah, kalau di kondisi kayak begini, kita kalau mau trading khususnya ya, itu jadinya berat sekali ya. Kenapa? Karena kita tahu model simple itu nggak bisa menjelaskan behavior dari data ya nggak? Nah, sementara model yang kompleks ya, ini saya sudah sampaikan, yang saya kerjakan itu bukan model yang paling kompleks. Banyak model-model kompleks lain yang belum kita masukkan ya, termasuk misalnya ada proses tahapan pre-processing data, kemudian mungkin menambahkan sejumlah variabel-variabel eksternal ke dalam model gitu ya. Yang harapannya itu kan akan membuat model kita semakin akurat. Tapi dengan sendirinya otomatis kompleksitas model akan semakin tinggi dan waktu komputasi semakin tinggi. Nggak ngejar jadinya Mas ya. Mau pakai resource seberat apapun saat ini belum bisa mengerjakan komputasinya itu lebih cepat dari 1 menit ya. Ya sudah pakai apa namanya dibantu macam-macam gitu, tetap aja nggak bisa, belum bisa gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau teknologi berkembang kita bisa pakai parallel processing gitu ya, sehingga nanti bisa ngejar itu, ngerjakan satu model 1 detik misalnya dengan teknik parallel processing. Nah, itu lain lagi gitu ya kajiannya ya.
Tapi sampai saat ini yang saya stick kali running itu ada sekitar 1 jam gitu ya, satu satu metode untuk dapat satu output aja 1 jam gitu ya. Jadi luar biasa nih time consumingnya ya nggak? Sehingga memang kalau kita pakai itu yang frekuensi yang sangat sangat tinggi itu belum ngejar model kita ini ya. Sampaikan tadi di awal ini fokusnya bukan untuk trading dulu. Ya kita fokusnya masih ingin melihat apakah metode-metode yang ada itu sudah bisa dipakai paling tidak untuk trading harian gitu ya. Karena kalau Anda misalnya mau mau betul-betul trading ngikutin harga langsung jual beli begitu, ini nggak pas gitu kan. Nah, tapi kalau Anda misalnya mau keep minimal sehari misalnya, itu insya Allah masih cukup gitu kan, atau bisa. Jadi begitu ya. Jadi harapannya nanti kita dapat model yang MAPE-nya itu di bawah 1% gitu. Kalau bisa 0,0001%, biasanya cepet kaya gitu kan. Kalau dapatnya 0,1 per mil, 0,001% gitu MAPE-nya, itu berarti model saya sangat akurat. Misalnya saya kaya raya dalam tempo singkat nanti ya. Jadi worth it gitu maksud saya ya untuk mencari model yang makin baik, makin baik, makin baik. Tapi saya pasti copyright itu, nggak mungkin nanti Anda dapat gitu, nggak mungkin saya presentasikan ya untuk Anda ya itu hanya buat saya doang gitu, karena yang mau kaya nanti biar saya aja gitu. Ya. Jadi ini misalnya kalau Anda ingin tahu di pasar modal Amerika itu sekarang itu bukan Warren Buffett itu orang yang terkenal ya. Tapi saya lupa namanya siapa itu ada matematikawan dengan tim machine learningnya justru yang berjaya ya. Beliau itu punya metodologi yang nggak dijual ke siapapun, nggak ada yang tahu metodenya. Tapi yang orang lihat adalah mereka cuannya paling gede. Bisa 4 kali lipat dari teknik yang dipakai oleh Warren Buffett ya. Kalau Warren Buffett paling untungnya itu 20% tahun. Nah, timnya beliau ini saya lupa lagi siapa namanya. Nah, timnya orang ini dia matematikawan, profesor di lupa saya di mana universitasnya. Itu punya tim dan mereka tradingnya diakui sampai 80% keuntungannya per tahun. Jadi kaya raya mereka ya, gitu kan? Jadi kalau sudah mendapatkan teknik yang paling bagus, paling utak-atik, harus saya simpen dong gitu. Nggak akan saya ceritakan ke Anda ya. Mau saya pakai buat trading sendiri nanti kalau sudah dapat yang di bawah 1% ya. Ini beneran gitu, karena saya lihat, beneran ini duit cuan gede nih gitu kan. Nah gitu kira-kira ya Mas. Jadi kompleksitas model itu penting juga untuk kita lihat. Tergantung kepada tujuan kita di dalam melakukan pemodelan ya. Nah, kalau mau sekali lagi mengejar yang trading tick by tick itu juga lain tekniknya. Tapi kalau untuk prediction dalam tanda petik mungkin untuk memprediksi data harian ini sudah lumayan gitu, sudah lumayan baik, jauh lebih baik dari yang sudah ada di literatur. Ya, itu yang mau saya ceritakan kepada Anda. Literatur jelek-jelek semua, kita yang paling bagus saat ini. Ya, saya paling tidak melihat angkanya punya saya paling bagus gitu. Ya, itu aja nggak puas saya Anda lihatnya. Jadi nanti ini belum selesai gitu kan. Masih terus gitu kan. Ya, begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih, Semoga menjawab yang pertama ya, ya. terima kasih Baik. Bapak atas jawabannya. Ada pertanyaan lanjutan dari Yunita Amelia Puspitasari. Izin bertanya, dalam pasar cryptocurrency yang sangat dinamis, bagaimana model hybrid predictive learning dapat menghadapi perubahan mendadak yang dipicu oleh peristiwa global, seperti regulasi pemerintah atau perkembangan teknologi blockchain? Mengingat volatilitas pasar yang sering dipengaruhi oleh faktor eksternal ini, bagaimana model tersebut tetap bisa akurat meskipun perubahan tersebut mungkin belum terlihat dalam data historis? Cam aja biar Ya, untuk ngadepin shock itu memang sudah saya sampaikan tadi, faktor-faktornya belum kita masukkan ya, faktor-faktor shock ke dalam model ya. Eh, ya, sebenarnya tidak hanya shock, Mas. Jadi kalau perubahan teknologi blockchain kayaknya tidak ya, karena itu sudah setiap apa namanya, setiap mungkin pemahaman saya setiap aset kripto itu teknologinya sendiri-sendiri dan mereka sudah baku gitu, tidak dirubah. Tapi kalau kebijakan pemerintah itu atau bank sentral juga sudah nggak berpengaruh. Jadi kalau saham misalnya dipengaruhi oleh bank sentral Amerika ya nggak, pergerakannya. Tapi kalau Bitcoin tidak, nggak ngepek itu. Amerika mau ngapain aja nggak ngaruh ya.
Itu salah satu menariknya dari Bitcoin itu ya, contohnya. Justru yang menarik mungkin rame nggak ramenya itu adalah sentimen, saya lihat. Sentimen pasar ya. Nah, itu. Jadi sentimen pasar itu penting gitu, terhadap harga dari aset-aset kripto ini. Dan itu belum kita masukkan ke dalam model kita. Ya, belum kita hibridkan. Nah, jadi memang ada nanti tahapan hibridisasi dulu sebenarnya. Bisa menambah variabel, bisa juga nanti preprocessing istilah saya. Nah, tapi belum belum dikerjakan itu. Oh, ide di kepala ada banyak sekali model, tapi sudah saya bilang tadi kan time consuming banget ini kan. Ya, sudah minta tolong mahasiswa juga tetap aja karena memang aduh satu model saya bilang tadi lama sekali komputasinya. Sehingga begitu kita mau nyoba banyak model, yang tak dulu gitu. Ini juga belum dihiperparameterisasi ya. Masih banyak kelemahan ya.